Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan apa itu filsafat pendidikan menurut Dewey, untuk memenuhi tugas dari Profesor Dr. Andes Syahrial MED PhD. Perkenalkan, nama saya Vita Faturoyani dengan akhir NIM 029. Saya Suci Ramadhani dengan akhir NIM 32. Saya Aulia Rashifa dengan akhir NIM 31. Saya Fani Andriani dengan akhir NIM 30. Jadi guys, filsafat pendidikan John Dewey ini yang sering disebut dengan pendidikan progresif. Nah, dia ini menekankan pentingnya pengalaman demokrasi dan interaksi dalam proses pembelajaran. Nah, ini penjelasannya ya. Yang pertama itu ada pembelajaran eksperiensial. Dewey percaya bahwa pendidikan harus didasarkan pada pengalaman hidup nyata. Siswa belajar paling baik ketika mereka berinteraksi dengan lingkungannya dan terlibat dalam kegiatan langsung. Lalu ada pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif pendidikan harus melibatkan partisipasi aktif dari penerimaan informasi secara pasif. Siswa harus didorong untuk mengeksplorasi, menyelidiki, dan bereksperimen. Itu tuh contohnya kayak misalnya di sekolah itu eksplorasi lingkungan sekitar. Nah, siswa itu diajak keluar kelas untuk menjelajahi lingkungan sekitar. Misalnya dalam pelajaran biologi nih, siswa diajak melakukan mengeksplor di taman sekolah untuk mengamati berbagai jenis, misalnya tanaman, hewan, terus tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar, seperti itu. Terus siswa diajak mengumpulkan data tentang spesies yang ditemukan gitu. Nah, dan juga kayak mendiskusikan peran masing-masing dalam ekosistem. Lalu ada penyelidikan apa sih tadi itu interaksi sosial. Ini nih contohnya tuh kayak misalnya kan di sekolah tuh sering buang sampah sembarangan tuh. Nah, siswa tuh diajak untuk survei gitu, nah kan lingkungan sekitar, mengidentifikasi masalah yang dihadapi gitu. Jadi kayak siswa tuh diajak untuk bagaimana cara agar penyelesaian masalahnya lah gitu. Menemukan solusi. Terus bagian eksperimen, siswa itu diajak kayak misalnya menguji hukum gravitasi dengan menggunakan objek kayak bola, kertas, batu gitu, nah, dan mengukur waktu yang diperlukan untuk jatuh ke tanah. Kemudian ya menganalisis dan mendiskusikan sesama mereka dengan membangun kelompok gitu. Lalu ada pendidikan pendidikan dan demokrasi. Pendidikan adalah bagian dasar dari masyarakat yang demokratis. Sekolah harus berfungsi sebagai demokrasi miniatur, di mana siswa belajar untuk berkolaborasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Lalu ada komunitas dan interaksi sosial. Pendidikan harus membangun rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Interaksi dengan orang lain membantu siswa mengembangkan empati, kerjasama, dan rasa kebersamaan. Jadi di kelas itu tuh siswa itu kan ditekankan untuk pandai bijak dalam pengambilan keputusan gitu. Terus itu juga kerjasama, solidaritas mereka, empati. Itu contohnya misalnya kayak pemilihan ketua kelas, bendahara, sekretaris gitu kan.
Terus apa namanya nih? Contohnya siswa menjalani proses pemilihan yang mirip dengan pemilu, lengkap dengan kampanye, debat, dan penghitungan suara. Ini mengajarkan siswa tentang proses demokrasi dan pentingnya partisipasi. Udah. Yang kedua tuh peran guru. Pertama, fasilitator pembelajaran. Guru tuh harus berperan sebagai pembimbing dan fasilitator, bukan figur otoriter. Peran mereka tuh menciptakan lingkungan yang merangsang rasa ingin tahu siswa, terus mendukung keinginan alami siswa untuk belajar. Guru tuh melatih pikiran siswa untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Guru harus berperan sebagai mediator atau fasilitator yang membantu proses belajar seorang siswa. Yang kedua, berpikir reflektif. Guru hendaknya mendorong pemikiran reflektif, seperti membantu siswa itu untuk berpikir kritis tentang pengalaman mereka dan belajar darinya. Guru memberikan kegiatan-kegiatan yang membangkitkan rasa ingin tahu siswa dan membantu siswa untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya. Contohnya tuh kayak guru tuh memberi suatu masalah ke siswa, terus siswa tuh kayak disuruh untuk memecahkan masalahnya tuh. Nah, peran guru di situ tuh peran guru tuh memberi semangat kepada siswa gitu. Nah, solusinya tuh kayak mana? Guru hendaknya mendorong pemikiran reflektif. Jadi guru tuh tidak bertugas untuk mentransfer pengetahuan aja, tetapi membimbing dan memfasilitasi proses pembelajaran. Guru menciptakan lingkungan tempat siswa merasa aman dan mengeksplorasi, mengajukan pertanyaan, dan mengambil resiko. Guru tuh mentor, mendukung dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan individu siswa. Jadi peran guru tuh sangat penting karena mereka tuh menciptakan lingkungan yang mendukung eksplorasi dan kolaborasi. Guru juga harus mendorong pemikiran kritis siswa, bertindak sebagai model sosial, dan menghubungkan teori dan praktik. Sehingga siswa tuh tidak hanya menerima informasi ceramah dari guru aja. Sudah. Lanjut ke kurikulumnya nih. Iya. Terus selanjutnya kurikulum menurut Dewey. Nah, kalau di sini itu Dewey itu menerapkan pembelajaran tuh harus bersifat holistik dan interdisipliner. Nah, holistik ini maksudnya adalah dia itu pendidikan harus mencakup perkembangan emosional, sosial, dan keterampilan praktis selain dari kemampuan intelektual. Nah, kalau yang holistik ini dia itu pendidikan harus berdasarkan pengalaman nyata dari siswa tersebut. Ini nih fungsinya untuk membentuk individu yang seimbang dan dapat berguna baik dalam masyarakat demokratis, di mana mereka itu bisa pemikiran diri masing-masing nih. Kayak itulah dasi apa namanya nih? Bisa Tadi belum ngomong apa? pokoknya itulah. Terus kalau yang interdisipliner ini maksudnya pendekatan yang menggabungkan dan memadukan berbagai disiplin ilmu untuk memahami atau memecahkan suatu masalah atau topik. Iya, tadi yang dibilang sama Eva itu kan misalkan kalau siswa dikasih masalah sama guru, terus siswa itu belajar untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, ini nih memecahkan masalahnya tuh secara bersama-sama gitu. Jadi mereka bisa saling kasih pendapat, terus mereka juga bisa dapat pemahaman dari siswa-siswa. Nah, terus menurut
Dewi juga, pendekatan interdisipliner ini itu harus terhubung dengan kehidupan nyata, yang maksudnya itu harus melibatkan berbagai macam pengetahuan yang ada di sekitar biar saling terhubung antara dunia belajar dengan dunia masyarakat. Terus ada yang namanya relevansi dengan kehidupan siswa. Ya itu tadi aku bilang tadi, kurikulum itu membahas masalah dunia nyata. Ini tuh bisa mempersiapkan siswa untuk menghadapi kompleksitas kehidupan kontemporer. Ini maksudnya tuh jadi kalau masyarakat modern saat ini tuh kan sering jauh lebih rumit dibandingkan dengan masa lalu. Beberapa faktor yang menambah kompleksitas kehidupan kontemporer antara lain yang pertama itu ada perkembangan teknologi yang cepat. Ya ini sekarang itu kan informasi dan komunikasi itu kan sudah sangat canggih. Ini tuh menciptakan peluang tapi juga menimbulkan masalah baru seperti ya seperti kalau di anak-anak tuh kan mereka kecanduan sama gadget, dia lupa waktu, terus jarang interaksi sama teman-teman, Dia fokus gadget ya, lah kan. bermain gadget aja. Apalagi kan kadang itu ada kayak misalnya lagi ngumpul nih bareng-bareng, bukannya kayak diskusi ngomong gitu kan, tapi malah sibuk sama gadget masing-masing. Terus kurikulum Dewi juga itu ada yang namanya unit tematik. Maksudnya ini pembelajaran itu diorganisasikan atau dikumpulkan berdasarkan tema atau proyek yang relevan dengan kehidupan siswa. Jadi ini membantu siswa untuk saling terhubung dengan ilmu dan penerapan dalam kehidupan mereka. Selanjutnya itu ada pembelajaran eksperimental. Anak-anak dapat belajar banyak tentang disiplin ilmu tradisional jika guru menyediakan pengalaman yang tepat untuk mereka. Ya, jadi guru itu harus bisa kasih contoh tentang kasih contoh yang bersangkutan dengan pembelajaran. Jadi mereka itu bisa melihat dan juga sudah mengalami pembelajaran itu. Pengalaman lah ya kan. Iya, pengalaman. Terus ada aktivitas praktis, sertakan kegiatan yang melibatkan siswa dalam pembelajaran aktif. Ini melibatkan eksperimen, kunjungan lapangan, dan tugas praktis yang berhubungan dengan minat dan pengalaman siswa. Ini tadi yang sudah dibilang sama Suci tadi, kayak melakukan eksplorasi di sekolah. Iya, Terus apa lagi? eksperimen yang kayak gitu kan. Iya, eksperimen. Pokoknya yang sekitar sekolah kan semuanya. Terus yang bersangkutan dengan pengalaman siswa. Jadi mereka tuh nggak susah buat ambil kesimpulan dari masalah tersebut. Iya, kalau dengan interaksi langsung gitu kan pembelajaran lebih mudah kan untuk dipahami gitu, nah buat dihafal, buat diingat. Juga ada penyelesaian masalah. Ya, jadi penyelesaian masalah ini memberikan siswa untuk dapat memecahkan masalah di dunia nyata. Jadi ini itu membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan membantu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dalam cara yang praktis. Selanjutnya itu gunakan pengalaman yang tepat. Anak-anak dapat belajar banyak tentang disiplin ilmu tradisional jika guru menyediakan pengalaman yang tepat untuk mereka. Yaitu tadi balik lagi yang ke tadi, guru harus menggunakan pengalaman yang tepat supaya nggak lari dari pembelajaran, nggak kemana-mana gitu pembelajarannya. Terus ada berpikir kritis dan penyelidikan reflektif. Nah, ini guru itu harus bertanya sama siswa, tapi bertanya itu yang bertanya berkelanjutan, jadi bukan bertanya yang mentok di situ aja. Jadi mereka tuh bisa mengamati, terus mereka bisa merenungkan apa yang
guru kasih ke mereka gitu. Jadi mereka bisa berpikir kritis. Jadi maksudnya itu kayak jawabannya itu berkembang kan, Iya. bukan kayak nanya Satu. jawab ini satu sudah, Sudah. pertanyaan lain lagi nanya ini lagi gitu kan, Iya. bukan yang kayak gitu. Nah, terus ada yang namanya diskusi dan debat. Iya, diskusi dan debat ini banyak ya contohnya. Kayak misalkan mereka berkelompok, terus mereka dikasih masalah, nanti kelompok yang satu dengan yang lainnya tuh saling kasih pendapat yang beda. Ini kan berarti turunan dari itu juga kan, itu Socrates kan. Iya. Debat, dialog. Debat dialog. Terus ada kurikulum pembelajaran sosial dan emosional. Iya. John Dewey. Terus kalau ini tuh kan tujuannya ya pastinya untuk siswa itu bisa menghargai sudut pandang orang lain, pendapat orang lain. Ini salah satu yang paling penting juga karena ini tuh proyek kelompok dan kegiatan pembelajaran yang saling kerjasama gitu. Apa sih? Lanjutkan saja. Masih Berpikir. ini masih yang tadi gak sih? Nah juga pembelajaran emosional itu kita sebagai guru tuh dapat memahami dan mengelola emosi kita, terus empati kita dan juga komunikasi kita yang baik. Karena kadang ada juga guru yang gak bisa ngelola emosinya, Iya, marah-marah terus, juga nggak empati sama anak muridnya udah capek nulis disuruh nulis terus. Itu kan ngebuat kayak murid kan jadi males kan Iya. belajar sama guru tuh, bosan jadinya. Terus komunikasi yang efektif ini tuh guru harus bisa berbicara yang baik, yang tersusun gitu. Terus ada nilai-nilai demokrasi. Kurikulum harus mencakup pendidikan tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak-hak, dan tanggung jawab. Siswa harus belajar tentang kewarganegaraan, keterlibatan masyarakat, dan keadilan sosial. Iya, jadi kalau kita di Indonesia tuh kan kita ada Pancasila. Jadi anak-anak diajari tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar, supaya mereka juga kalau di masyarakat itu punya etika, punya adab lah gitu ya. Apalagi soal perbedaan kan, Indonesia kan beragam tuh. Bisa mengenali nilai-nilai Iya, Pancasila. benar. Jadi mereka nggak ada bullying. Kalau sekarang ramenya bullying. Terus kurikulumnya ada etika dan moralitas. Ajarkan penalaran etis dan pengambilan keputusan moral. Hal ini dapat dilakukan melalui diskusi tentang peristiwa sejarah, isu terkini, dan literatur yang membahas dilema moral. Ya, contohnya mungkin kalau peristiwa sejarah itu kita bisa belajar dari pahlawan-pahlawan kita yang sudah gugur itu. Jadi guru mengajarkan gimana sih nilai-nilai teladan dari pahlawan ini yang bisa kita ambil untuk kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Atau juga isu terkini, misalkan ada beberapa pejabat-pejabat yang korupsi. Iya, Nah, kita benar. bisa ngajarin ke anak-anak murid kita itu kalau misalkan itu tuh yang diambil bukan uang kita, itu hak orang gitu. Atau misalkan literatur yang membahas dilema moral, ini banyak ya literatur itu dari buku-buku. Terus yang selanjutnya ada kurikulum konten yang berpusat pada siswa dan itu relevan. Maksudnya itu adalah kurikulum harus fleksibel untuk mengakomodasi minat dan pengalaman siswa. Hal ini membuat pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Iya, jadi kurikulum ini menyesuaikan dengan minat dan pengalaman siswa. Bisa juga diterapkan dengan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Jadi siswa bisa memilih pembelajaran yang sesuai minat dan pengalaman mereka. Yang selanjutnya itu pertumbuhan dan perkembangan intelektual. Pembelajaran berkelanjutan ini mendorong kecintaan untuk belajar dan keingintahuan intelektual. Ajari siswa cara belajar sehingga mereka menjadi pembelajar seumur hidup. Nah, peran guru di sini adalah jangan sampai membuat siswa itu merasa takut, tertekan waktu pembelajaran. Jadi mereka tuh bisa
merasa bahwa belajar itu menyenangkan untuk hidup mereka. Terus yang terakhir itu kurikulum pengembangan pribadi, berfokus pada perkembangan siswa secara keseluruhan termasuk pertumbuhan intelektual, sosial, dan emosional. Jadi harus ada tentang pendidikan akademisnya, harus ada tentang sosialnya, harus juga bisa mengelola emosionalnya murid tersebut. Jadi guru tuh jangan hanya berpatokan dengan pembelajaran akademis saja. Jadi itu harus seimbang lah ya, Iya, kan? harus Semuanya seimbang. tuh seimbang. Betul. Udah. Lanjut. Selanjutnya itu ada memperhatikan minat siswa. Dari menurut John Dewey ini menekankan pentingnya memperhatikan minat siswa itu sangat penting ya. Soalnya itu berfokus pada penggunaan siswa untuk mengarahkan dalam proses pembelajaran. Contohnya, jika seorang siswa menunjukkan minat dalam menggambar gitu, guru bisa mengarahkan pembelajaran matematika dengan memanfaatkan bentuk geometris yang mereka sukai dalam seni gitu. Apalagi dia minatnya di seni, jadi kita tidak boleh menekankan pada pembelajaran terus gitu. Terus yang kedua, belajar dengan melakukan atau pembelajaran eksperiensial. Dewey menekankan bahwa siswa belajar paling baik melakukan pengalaman langsung dan partisipasi aktif. Daripada hanya menerima informasi secara pasif, siswa harus terlibat dalam kegiatan yang memungkinkan mereka menghubungkan teori dengan dunia nyata. Contohnya, di dalam kelas sains, siswa bisa belajar tentang siklus air dengan mengamati hujan, melakukan eksperimen di laboratorium tentang penguapan, dan menghubungkan hasil pengamatan mereka dengan teori-teori. Kemudian itu ada penerapan praktis. Pembelajaran harus dikaitkan dengan pengalaman praktis sehari-hari. Hal ini membantu siswa melihat relevansi dari apa yang mereka pelajari dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan mereka. Contohnya, seperti seorang guru matematika bisa menggantikan pelajaran tentang persentase dengan situasi kehidupan nyata, seperti diskon harga di toko atau seperti bunga dalam peminjaman uang, menghitung bunga gitu. Kan dengan cara itu siswa melihat nilai praktis dari apa yang mereka pelajari. Kemudian, pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan. Pendidikan menurut Dewey adalah proses pertumbuhan seumur hidup yang mendukung perkembangan intelektual, sosial, dan emosional siswa secara berkelanjutan. Guru harus membantu siswa beradaptasi dengan perubahan dan tantangan baru yang melibatkan fleksibilitas, kreativitas, dan ketahanan. Contohnya, guru tidak hanya fokus pada prestasi akademik siswa, tetapi juga pada pengembangan keterampilan sosial mereka, seperti kerja tim, resolusi konflik, dan pengalaman keputusan yang baik. Pembelajaran proyek yang kolaboratif bisa menjadi sarana efektif untuk melatih keterampilan ini. Kemudian, pendidikan demokratis menurut John Dewey juga berfokus pada pentingnya pendidikan yang melibatkan partisipasi aktif siswa dalam proses belajar dengan tujuan membentuk individu yang mampu berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan masyarakat demokratis. Di sini juga ada prinsip utama dari pendidikan demokratis, yaitu yang pertama, pendidikan sebagai pengalaman, partisipasi aktif dan kolaboratif. Yang ketiga, pendidikan sebagai persiapan untuk kehidupan demokratis. Yang keempat, pendidikan yang berpusat pada siswa. Yang kelima, lingkungan yang mendukung demokrasi. Kemudian yang terakhir itu lingkungan dan pengalaman. Nah, menurut John Dewey ini sangat menekankan peran penting lingkungan dan pengalaman dalam membantu individu. Karena kedua konsep ini saling terkait dengan berfungsi sebagai pondasi bagi proses belajar dan perkembangan seseorang. Contohnya seperti belajar di luar kelas, guru mengajak siswa ke kebun atau hutan untuk mempelajari ekosistem secara langsung. Jadi nggak belajar di kelas terus gitu.
Siswa belajar tentang tanaman, serangga, dan interaksi dalam lingkungan alam melalui pengamatan dan eksplorasi langsung. Terus Ada lagi ya? Mana lagi? Sampai mana tuh semuanya ya? Udah. enggak gitu. Iya, sudah. Jadi intinya tuh kayak tidak berfokus pada apa sih namanya tuh? Iya, akademis, kayak perlu juga keluar gitu. Apalagi di hari kan belajar kan bukan di hari sekolah baik kan, kayak weekday itu kan Senin sampai Jumat, tapi Sabtu Minggu kan bisa ngajak murid gitu kan, kayak Iya. hutan, apalagi ngadain pramuka kayak makrab itu kan, malam akraban gitu ya. Udah apa tadi ya, lupa. Jam 10:08 Itu berapa menit lagi sih? berapa? Aku nggak pas tadi, tapi 35. Lagi ya? Apa buat ringkasan? Ringkasannya nih itu beda sih, kayak disatuin gitu. Enggak, maksudnya tuh kayak kurikulum disatuin sih. Oh, iya, yang kayak yang kemarin pengertian gitu. aku tadi disatuin gitu. Nah. Iya gitu baik. Sini biar aku duluan. Pakai laptopnya Bay, dikit aku lihat. Kok wordnya? Itunya dulu, apa namanya? Salin nama sama itu. Jadi ini itu ya pengalaman nyata ya intinya. Nggak sama ini demokrasi. Dia gember-gember banget demokrasinya. Dia masih itu ya sih, masih SD. Ini kan Enggak lah, dia- kalau dia kan bahasa tuh kayak pendidikan secara keseluruhan. keseluruhan. Iya, cuman kalau kita Ini kita tergantunglah narapinya di SD itu bagaimana. gitu iya kan. Iya sih. ini dah Untuk
gugus grup gugusku masih bilang yang Oh. unit. Kok bisa? Iya, Yang unik. Ngebahas apa? kan ngajak main gitu. Aku kalau di jalan gas sama cok. Iya, ada tuh bakar-bakar kan. Iya. Aku nggak tahu kabarnya kayak mana, nggak ada grupnya. Kok bisa? Grupnya dia HP satunya udah mati HP-nya. Wah, lah jadi tidak gabung yang ini. Enggak, beda nomornya. Aku masukinnya supaya tuh nggak ribet. Kalau jadi satu tuh nggak tahu lah, males kadang buka WA. Tapi belum keluar kan sertifikatnya? Kapan keluarnya? Lama loh deh ngurusin kalian 6.000. Kalian enak nggak ininya? Gibah. Nanti. Aku PD-nya Bang Dev. Oh, sama. Gugus 39. Aku Kamu 38. ternyata dekat banget. Ternyata dia tuh sesuai NIM juga lah deh sih, mungkin dimasuk-masukin. Kau aku 40. Ya lah, berarti dipencar satu-satu kita nih. Soalnya kan nak masuk jurusan lain kan. Enggak ada yang dari PGSD juga ada? Enggak ada kan? Aku enggak ada. Soalnya kita 160 orang PGSD, sedangkan ininya aja udah 100 lebih dah. Iya, itunya. Gugusnya dah. Gugusnya benar. Itu 100 lah. Iya kok, Lebih nggak nggak sih? sadar? 100 belasan nggak sih? Ada nggak 100 belasan? Tapi seru-seru lah gugus ini orangnya. Aku nggak seru. Sama FK kan kayak diem-dieman. Apa ya, kalau FK tuh ceweknya seru, kalau yang univ ini cowoknya gitu. Tau Mayang nggak? Orang Tebu juga tuh. Nggak tahu ya? Aman gak ada tuh bro. Loh, kukirain kau punya nama Bang Devin kan dari Tebu. Enggak, gara-gara itu minta nggak masukin grup ngechat dia, Oh, bikin salsa kan, ini ngechat abangnya, udah chat kayak gitu. Tapi ada cewek di sini. gak tahu. Kok tahu ya? Mau beda sih. Nanti pas video ceritanya. Tapi bukan Mayang kan? Hah? Bukan. Soalnya tuh Sekos sama kamu. salah. Aku nih langsung dia kayak ngechatnya kayak iya semangat ya, besok sebelum maba gini. Iya kayak gitulah. Udah gak sih Bukan saya. Bener kok, Be? Ini sama lu kenal dulu gak sih? Apa? Kayaknya sama Mbak kenal dia. Iya, dia tuh kayak dia admin. dia over banget sih. Tapi pokoknya aku enggak sih. Karena aku Enggak ya? lampain. Tinggal Ayo, mereka mereka ketemu ketemu pasti pasti berasa aku kan gak kayak gitu. belajar ataupun Ini pembelajaran di sini finansial. ya. Maksudnya ya berdasarkan pada Soalnya di gugus aku sama Mayang itu dia tuh dekat. yang itu 26 enggak ada lah sini, enggak ada gugusku. Enggak ada grupnya tuh tapi sampainya 25 menit. Dia Mayang tuh orangnya Ini Tebu kayaknya tuh. Emang cantik anaknya Mitimo, tapi kayak gitu lah. Astagfirullahaladzim. Dia tuh kayak di mepetin lu langsung dapin itu. Nggak denger kan? is kayak mana ya? Bingung aku. masih 25 menit aja. Betul lah 25 menit lagi.
Nggak apa-apa ya pakai bahasanya, berarti kan nanti pas bagian ngejelasinnya di itu pakai bahasa sendiri, bingung kata-katanya. Iya. Tapi tuh masa mau gimana? Bisa nggak sih itu di skip dulu? Aku sudah panas ini. Prof tuh kan nyuruhnya kita ngomong pakai bahasa kita sendiri. Iya. Tapi kan kita terkendala ya kalau nyusun bahasa tuh masih Susah. susah. Terus kemarin Prof tuh kan bilang kalian tuh kalau mau ngomong nyusun dulu kalimatnya, sedangkan kita aja nggak tahu gimana cara ngomongnya. Iya, udah jadi bingung dia mau pilih yang mana. Katanya harus gini, katanya begini. Tanpa pendidikannya dari mereka pentingnya pengalaman belajar bahasa belajar yang efektif. Maksudnya ialah pengalaman pada pengalaman hidup nyata. Kita nguploadnya di kampus Bayo. Ini tidur sebentar. Aku tadi pun tidur loh. Waktu balik dari kampus tadi aku makan. Itu sekolah kok udah sadar lagi mau gimana. Halo, David, kau udah sempat ke kampus tadi? Aku sempat ya. Aku udah sadar. Kau Eva sempat? Nggak sempat. Aku 1 menit aku kayak aku sampai terus aku ngecek HP. Nah ada jadi aku ke itu Aku belum lapangan ngecek lah. HP waktu itu. Oh, Kan ketemu aku juga. Kau kan duduk itu. Belum ngecek HP tuh aku. Udah. Itu sama siapa? Eca. Nggak jadi pacaran. Dia apa? Tanya putus. Aku biar bercanda kan di jalan. Dan aku tuh orang keluar sih. Aku tuh Bang Rizky-nya lagi. Iya. Ada pun pembelajaran. Tapi dia udah kak, Pembelajaran itu udah tim. sepi tapi dia udah bawa motor nah keluar. Senyuminnya aku dia. Gue gak kasih tau sih bang astagfirullahaladzim. Itu tuh baru ngecek atau gimana sih? Entah, mungkin dia lapuk. Tapi syukur lah lapuk. Soalnya pas udah tarik itu udah kuntung ya kalau tarik. Oh, kamu ngecek juga? Oh, lagi kemarin tuh. Dapat berinteraksi dengan lingkungannya dan terlibat dalam kegiatan langsung. Sesuai dengan berinteraksi dengan lingkungannya, terlibat dalam terlibat dalam kegiatan langsung sesuai dengan kepengaruhan memiliki dan eksperimen. Maksud bentar ya, aku bingung. Dari mana tadi ya?
IPS. Jam 1 deh IPS. Iya. Jam 1 kan? Tapi kemarin kita disuruh setengah satu gak sih? Oh, kedua ya? Oh ya. Pokoknya antara jam 1 lah. Oh.
tadi. Jauhin jaraknya. Apa ya? Ini di sekolah nggak ada kan? Cuma di sekolah.
Gimana ya ngomongnya ya? Apa? Kayak jangan siswa itu jangan individu gitu. Jangan masing-masing gitu. Apa ya? Udah segini kan. Ayo, kita cari pertanyaan IPS tidak sih? Oh iya. Pertanyaan apa? IPS. Paragraf baru ya. 3 beda. Sesinya berapa enaknya? Nyiapin deh 5 dah. Ayo. Lagi nengok-nengok yang lain lah kalau mereka ngasih 3 itu. Moderator itu disuruh gitu nah, kayak kami membuka sesi 3, iya maksudnya 3 pertanyaan gitu atau 5 pertanyaan. Jadi IPS kalian nanti? kami tadi Tapi kalau masih dapat waktu Oh, kalian kelompok berapa? 4, Sebenarnya kalian kelompok 3. 1, 3, 4. Kelompok 1 baru aja. Enggak mampu. Airin. Iya. Iya, iya. Oh iya. Harusnya kan 2 kelompok kemarin. Udah menit ke berapa? 7 menit lagi. Ngedit. Berenang nanti tinggal aku. Kucing mengetik. Yang itu Ben, gak usah yang soalnya. Iya. Oh iya, belum lagi nak ngapain itu Bu ya. Ya maksudnya tuh nak ngebaca pertanyaan sebenarnya itu lupa Bu. Bapak tuh suruh ini nggak sih, dia tuh nyebutin metode dan media yang cocok untuk pembagian iya. IPS nggak sih? Ini ada nggak? Itu kalau jadi pertanyaan. Jangan lah. Jadi Itu kita sebutin. dijelasin. Iya, kita sebutin. Itu berarti kesimpulan enggak? Apa enggak? Kayaknya nggak ya? Tapi kayaknya di semua nggak ada lah kayak gitu. Itu tuh ngomongnya benar loh di akhir semua kita menjelaskan yang lebar. Jadi kita dengar jadi ini ya bagian kesimpulan sih. Kesimpulan. Kak bilang apa itu Adel? Coba buka dulu kesimpulannya isinya apa sih? Kau ada yang ngecek enggak? Belum. Oh iya enggak ada ya di sini. Iya, kesimpulan kan cuma berarti kita tuh udah nggak nyetak makalah, tapi udah telanjur loh. Iya. Bapaknya enggak minta ya? Enggak, bapak yang bilang minta hard itu aja nggak sih? Buat- Filenya. Kirim Japri ya? Nggak tahu. Nah kalau tahu kayak gitu hapus lah. Yang bagian aku tuh. Ya. Umpamanya jadi belajar efektif itu mata belajar kesehatan ceramah dulu. Ini banyak loh. Banyak lah. Ya, ceramah, Diskusi. diskusi, tanya jawab, project. Cuman itulah 4. Iya.
Ini berbasis inquiry, ini nggak tahu aku. Inquiry itu apa ya tadi? Observasi penyelidikan, tapi nggak ada tertera di situ. Nggak ada ya? Inquiry tadi di filsafat ada apa ya? Kok lupa? Jadi mau kayak mana nih Fit? Ini tarik kesimpulannya berarti nanti pas penjelasan tuh. Bilanglah dia kan harus ngapal tuh si itu. Mencari tahu. Beda. Kalau nggak ngapal ya nggak apa-apa sih kalau emang mau baca lah ya. Kayak mana ya Inquiry. nyalinnya? Ini Kesimpulan dari pertanyaan. makalah tentang metode media pembelajaran adalah Terus bahwa lanjut, penerapan Bro. metode tepat sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran. Metode pembelajaran variatif seperti diskusi, proyek, atau permainan mungkin siswa untuk belajar secara aktif dan kreatif. Dari itu penggunaan pada pembelajaran memperantau seperti peta, gambar, dan metode digital membantu menjelaskan konsep-konsep abstrak dan membantu materi lebih mudah dipahami. Iya, ini bisa kok ditambah-tambahin. Saya buat yang aktif di IG nih, grup IG nih. Mereka buat ini. Terus yang video pula Siapa? grup kelas. Siapa yang pegang itu? Siapa? DJ nggak sih? Ya saya. Kalau ada Alipa. Ini grup siapa nih? Grup kelas. Bukan nggak sih? IG. Nah. Dari Sral 01. Ziza tuh. Ya dia ya. Minta lah sandinya. Kan udah. Udah kemarin. Udah ya? Malah ternyata aku nggak gabung. Tapi aku udah ada masuk. Ada nggak kalian? Aku nggak masuk. Aku pengen gabung. Gimana nyari sandinya? Mesti jauhnya nih di atas. Iya, ketuk beda sih. PW, apa orang nih ngomongnya? Kemarin aku Coba cek lagi gitu. duduk mau ada acara apa ya itu? Udah 1 jam ya, weh. Nanti closing ya. Baiklah, itu saja kegiatan diskusi kami pada kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.